Donald Trump tampaknya benar-benar bersekongkol dengan orang-orang Iran. Presiden Amerika Serikat secara tak terduga menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dan permintaan untuk membayar biaya agar kapal bisa melintas adalah ide yang sangat bagus. Dan dia siap membuat kesepakatan dengan orang-orang Iran untuk bersama-sama memblokir Selat Hormuz dan menghasilkan uang yang lumayan dari aksi pembajakan ini. Trump menyebut ini sebagai kesepakatan yang luar biasa dan mengatakan bahwa biaya seperti itu adalah jaminan keamanan bagi kapal tanker minyak dan gas. Iran sudah menawarkan untuk memungut biaya sebesar $1 untuk setiap barel minyak di setiap kapal tanker. Dan coba Anda bayangkan, pada tahun 2025, sekitar 20 juta barel minyak melewati Selat Hormuz setiap harinya. Berapa banyak yang bisa didapat dari situ, hitung saja sendiri. Dan sepertinya Trump tidak peduli bahwa dengan cara seperti itu, dia justru membahayakan sekutunya di Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Tapi itu belum semuanya. Trump tiba-tiba mulai memuji rezim Iran dan menyatakan bahwa justru dengan merekalah dia siap bekerja sama. Namun, ada juga ancaman. AS dapat memberlakukan tarif 50% terhadap siapapun yang memasok senjata ke Iran. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Dan jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan informasi tentang cara mendukung kanal Alexei Peci ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar kalian. Dan jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, Amerika Serikat akan bekerja sama secara erat dengan Teheran, kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu, setelah pengumuman gencatan senjata selama 2 minggu. Trump berpendapat bahwa telah terjadi pergantian rezim yang produktif di Iran. Dan menurut Trump, Washington akan membahas dengan Teheran mengenai pelonggaran tarif perdagangan dan sanksi terhadap Iran. Karena banyak dari 15 poin kesepakatan damai dengan Iran yang disebut-sebut sudah disepakati. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Trump untuk Anda. Amerika Serikat akan bekerja sama erat dengan Iran. Iran yang seperti telah kami tetapkan telah mengalami pergantian rezim yang akan terbukti sangat produktif. Tidak akan ada pengayaan uranium. Dan Amerika Serikat bekerja sama dengan Iran akan menggali dan menghapus semua limbah nuklir yang terkubur dalam akibat pemboman oleh B2. Saat ini, seperti sebelumnya, pengawasan satelit yang sangat ketat dilakukan oleh pasukan luar angkasa kami. Sejak serangan itu, tidak ada yang disentuh. Kami sedang dan akan terus bernegosiasi dengan Iran mengenai penghapusan tarif dan sanksi. Banyak dari 15 poin rencana kami sudah disepakati. Selain itu, Trump juga mengancam Sekutu Republik Islam yang memutuskan untuk memberikan bantuan militer kepada Teheran. Kutipan. Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan segera dikenakan tarif 50% atas semua barang yang dijual ke Amerika Serikat mulai hari ini. Tidak ada pengecualian atau pembebasan, tidak akan ada keringanan. Saya sarankan untuk mengingat kalimat ini, tidak akan ada pengecualian atau keringanan. Karena siapa yang memasak senjata ke Iran? Rusia dan Tiongkok. Tapi itu adalah fakta yang sudah terbukti. Sejauh ini belum terlihat adanya biaya masuk terhadap Rusia dan Tiongkok. Atau seperti yang dikatakan, ini adalah hal yang berbeda. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah perubahan sikap Donald Trump yang tiba-tiba terhadap Selat Hormuz. Kalian semua pasti masih ingat, belum lama ini, pada 5 April Donald Trump dengan histeris menuntut Iran untuk membuka Selat Hormuz. Saat itu dia menulis hal berikut, kutipan. Hari Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan. Semuanya sekaligus di Iran. Kalian belum pernah melihat yang seperti ini. Buka selat itu, sialan. Kalian bajingan gila. Kalau tidak, kalian akan hidup di neraka. Lihat saja. Segala puji bagi Allah. Tapi setelah beberapa hari berlalu, semua ultimatum dan tenggat waktu Donald Trump tetap hanya ada di media sosialnya. Lalu tiba-tiba, Trump langsung mengubah retorikanya. Selat itu sekarang tidak perlu dibuka lagi. Sekarang, Trump ingin menghasilkan uang dari sana bersama orang-orang Iran. Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika Iran memblokir Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal-kapal yang melewati selat tersebut, serta mengusulkan untuk membentuk perusahaan patungan Amerika-Iran untuk tujuan tersebut.
Dalam wawancara dengan jurnalis NBC, Jonathan Karl, Trump menyatakan, kutipannya, "Kami berpikir untuk melakukannya dalam kerangka perusahaan patungan. Ini adalah cara untuk memastikan keamanan SLAT, termasuk melindunginya dari banyak negara lain. Itu ide yang bagus." Ini pertanyaan utamanya. Dari negara mana saja Donald Trump memutuskan untuk melindungi Selat Hormuz dengan memungut biaya dari kapal tanker? Mari kita ingat kembali. Sebelum dimulainya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari, Selat Hormuz terbuka. Dan kapal-kapal sipil dengan jumlah ratusan bolak-balik ke sana dengan sangat aman. Di Selat Hormuz, berbeda dengan Bab el-Mandeb, situasinya relatif aman. Tidak ada tanda-tanda bahwa semua tanker ini terancam di sini. Kemudian Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, memulai perang dan Iran langsung memblokir Selat Hormuz. Bahkan sempat menyerang beberapa kapal tanker sipil dengan rudal dan drone. Jadi satu-satunya ancaman bagi kapal-kapal tanker ini adalah Iran. Nah, karena lalu lintas kapal terhenti, sebab rezim di Teheran mengancam mereka dengan serangan rudal dan drone. Trump dengan sangat keras dan garang, kadang-kadang histeris, menuntut agar semua itu dihentikan dan bahkan menuntut sekutunya untuk mengirim kapal perang mereka ke Selat Hormuz demi melindungi kapal-kapal dari satu-satunya ancaman, dari Iran. Sekarang, Donald Trump justru meyakinkan bahwa dia bersama dengan Iran yang sama itu akan memungut uang dari kapal-kapal yang lewat untuk melindungi mereka dari siapa? Dari Iran? Ternyata tidak. Trump akan berbisnis dengan Iran. Lalu dari siapa? Dari siapa harus melindungi? Dan sekali lagi harus dipahami, sebelum Trump memulai perang, tidak ada masalah apapun di selat itu. Dan saya tidak tahu bagaimana negara-negara Uni Persia akan bereaksi terhadap hal ini sekarang, yang selama ini yakin bahwa Amerika Serikat adalah sekutu mereka, bukan pihak yang sekarang juga akan memungut upeti dari mereka untuk menyelesaikan masalah yang justru diciptakan oleh Donald Trump sendiri. Dan apa yang dilakukan Iran pada saat ini? Pada saat ketika Trump mengumumkan gencatan senjata dan pada dasarnya bersekongkol dengan orang-orang Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang pipa minyak yang memungkinkan Arab Saudi mengekspor minyak tanpa melewati Selat Hormuz. Yang dimaksud adalah pipa minyak Timur Barat, di mana minyak dikirim dari Teluk Persia ke Laut Merah melintasi seluruh semenanjung Arab. Serangan itu mengenai salah satu stasiun pompa di jalur sepanjang 1.200 km yang disebut sebagai jalur ekonomi utama kerajaan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Iran dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Dan disinilah letak intinya. Jika Arab Saudi kehilangan pipa minyak yang sangat penting yang hari ini diserang oleh Iran, maka satu-satunya jalur yang bisa digunakan Riyadh untuk menjual minyaknya adalah Selat Hormuz, di mana Iran akan memungut biaya untuk setiap kapal tanker yang lewat. Dan Trump mengatakan bahwa itu adalah ide yang bagus, dan dia juga ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Dan pada hari Jumat 10 April akan dimulai negosiasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Seperti yang ditulis oleh kantor berita Fars dalam daftar tuntutan Iran untuk mengakhiri perang termasuk penghentian agresi Amerika Serikat, tetapnya kendali Iran atas Selat Hormuz, pengakuan hak Teheran untuk memperkaya uranium, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, penghentian semua resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur, pembayaran kompensasi kepada Iran, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Timur Tengah, dan penghentian perang di semua front termasuk Lebanon. Namun demikian, seperti yang diklaim oleh Associated Press, dalam versi bahasa Inggris, dokumen tersebut tidak ada poin tentang hak Teheran untuk memperkaya uranium, dan mengenai Selat Hormuz tidak ada lagi yang mempermasalahkannya. Sebelumnya, Trump berulang kali menyatakan bahwa tujuan utama perang melawan Iran adalah untuk menghentikan program nuklir negara tersebut. Setelah rencana Iran dipublikasikan, Trump menyebutnya sebagai penipuan, namun tidak menjelaskan secara rinci. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan bahwa negosiasi langsung dengan Amerika Serikat akan dimulai pada 10 April di Pakistan. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat sedang membahas kemungkinan tersebut, namun menekankan bahwa perlu menunggu pernyataan resmi dari Trump sendiri mengenai hal ini. Dan akhirnya, Trump pun mengeluarkan pernyataannya. Dia bilang, ya itu luar biasa, itu bagus, bahwa Iran akibat perang ini akhirnya memblokir Selat Hormuz. Sekarang dari para sekutu bisa mendapatkan banyak uang. Sekarang sekutu bisa menjadi sumber keuntungan yang bagus.
Jadi di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui kode QR di layar Anda atau melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.